Shalom, selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kau menyertai kami, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Permasalahan hidup yang boleh kami lewati Tuhan, sukacita yang boleh kami alami. Kami bersyukur Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu, itu semua adalah rencana-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami mau sama-sama bersekutu, kami sama-sama mau merecharge kembali Tuhan energi kami, iman kami. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami berikan yang terbaik, semua nyanyian pujian kami bagi-Mu. Dan biarlah firman-Mu juga Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Sertai semua Tuhan, pemusik, singer, sound, aser dan pembicara-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati dan semua hanya untuk-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan diri kami untuk ibadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Mana kabarnya seminggu ini? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita baca visi dan misi dulu ya. Boleh ditampilkan? Kita baca bareng-bareng ya, visi kita. 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misi kita. 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Sebab Tuhan layak ditinggikan, amin. Mari kita angkat pujian ini, mari kita serukan namanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan,
you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Gloria. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan, siang yang indah ini. Sekarang kami sudah berkumpul di ruangan ini, kami datang untuk beribadah Tuhan, dan tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya berkenan padamu dan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan di depan, di kotak di depan ini, atau bisa langsung scan barcode yang tersedia. Dipersilakan. Bagi yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang terkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga. sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Dengan hadirmu, ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di dalam kudusan-Mu, Bawa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi
wajah-Mu oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya undang hambanya. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu yang ajaib, supaya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Bapa, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Beri kami telinga dan hati seorang murid yang mau mendengar dan mau diajar. Berikanlah kami kerendahan hati supaya kami mau taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, sucikan kuduskan setiap kami untuk kami layak untuk menerima segala ketetapan Allah yang akan kami dengar saat ini Tuhan. Kuasai tempat ini, kuasai setiap kami. Isi setiap ruang hati kami dengan roh kudus-Mu dan roh pengertian itu sendiri yang menerjemahkannya bagi setiap kami. Supaya waktu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan membawa berkat yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu, berbicaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Dan siap teman-teman katakan, amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kesempatannya pada hambanya, Pastor Antonius dan Cipetris, yang sudah seperti keluarga sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari teman-teman, hari ini kan masih berbicara tentang hikmat. Ya, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28 dengan cepat saja. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-28. Ya, saya minta Edwin boleh baca, bangkit berdiri dengan suara yang kedengaran.
Waktu itu ada kejadian, terima kasih, Tuhan memberkati. Ada kejadian di mana seorang tokoh Alkitab yang kita sudah pernah dengar dari zaman kita sekolah minggu, namanya The King of Solomon. Salomo diperhadapkan dengan satu kasus di mana ada 2 orang ibu dan 1 orang bayi. Ya, masing-masing mempertahankan argumennya, dikatakan bahwa ibu yang satu mengatakan bahwa ini anak saya, yang satu lagi juga ngomong sama, ini anak saya. Duanya berebutan, saking bingungnya dibawalah kepada raja. Nah saudara, teman-teman semua singkat cerita bahwa tiba-tiba si Salomo ini mengeluarkan satu jawaban yang membuat heboh. Ya, ada kegentaran di sana. Ya udah kalau gitu daripada pusing-pusing dibelah aja anaknya, kan sama-sama dapat setengah-setengah. Yang satu reaksinya, iya betul saya setuju. Si ibu yang pertama, si ibu yang kedua, ini dengan singkat saja saya flashback sedikit tentang kisah ini. Si ibu yang kedua bilang, jangan. Kalau dibunuh lebih baik kasihin aja ke yang satunya. Dari situ terlihat mana yang ibu asli, mana yang ibu palsu. Nah saudara, di ayat 28 tadi, ya ayatnya disampilin aja, jangan di skip. Di sini akan ada yang saya akan kulik dan kita akan sama-sama gali. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab, garis bawahi, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya. Kata hikmat dari terjemahan aslinya namanya adalah hakema. Ya. Ada beberapa pengertian yang bisa kita lihat dari kata ini, tetapi satu hal saya ingin sedikit baca dari sedikit ayat terjemahan King James, dikatakan seperti ini. For they saw the wisdom of God was in him to the judgment. Dikatakan di situ ada sesuatu yang berbeda sedikit dari terjemahan Indonesia dengan yang King James. Katakan bahwa terjemahan Indonesianya mengatakan hikmat yang daripada Allah. Tetapi di King James dikatakan bahwa hikmat Allah. Nah saudara, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa yang membuat mereka gentar dan takut bukan karena melihat hikmat Salomo pada waktu itu. Tetapi membuat seluruh bangsa Israel terkaget-kaget atas hikmat yang Salomo miliki adalah ternyata Salomo dipinjemin hikmatnya Tuhan pada waktu itu. The wisdom of God. Dikatakan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Lebih jelas lagi, lebih tinggi lagi. Bukan hikmatnya Salomo, tapi hikmat Tuhan yang ada di dalam diri Salomo. Teman-teman, saya mau katakan, hari-hari ke depan belum tentu semakin baik. Tidak ada yang berani klaim bahwa dunia ini hari-hari ke depan akan semakin ringan, semakin mudah, semakin gampang, semakin enak. Karena kita bisa sama-sama lihat sendiri. Pandemi aja belum kelar. Katanya mau jadi endemi, katanya. Tapi udah apa belum saya nggak tahu. Baru beberapa hari yang lalu saya dengar katanya bener apa enggak Pak Jokowi mengeluarkan perintah katanya lepas masker udah boleh di outdoor ya, katanya. Tapi sekarang kita juga masih di indoor kan, ternyata belum terbebas dari ancaman si COVID ini teman-teman. Belum ditambah pressure-pressure yang lain di dalam hidup, belum ada pressure di dalam kerjaan, di lingkungan kita dan tekanan-tekanan hidup yang lain. Karena saya percaya namanya masalah nggak cuma orang tua yang punya, anak muda juga punya masalahnya masing-masing. Di dalam bersosialisasi kita tentu punya masalah. Teman-teman, saya mau kasih tahu, diperlukan hikmat Tuhan untuk menghadapi hari-hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi di dalam Kristus selalu ya dan amin. Bukan tentang jalanannya seperti apa, tetapi dengan siapa kita berjalan. Tentunya dengan menggunakan hikmat Tuhan, hakema. Di sini kita akan belajar sedikit tentang kata hakema atau hikmat. Di sini kita temukan beberapa aspek dalam kehidupan kita ini yang masih sering sekali mengkhawatirkan kita, teman-teman. Ya, mungkin beberapa dari kita yang hari ini datang sebenarnya lagi bingung sama masa depannya. Who knows? Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu isi hatimu. Ada beberapa dari kita yang datang hari ini yang lagi bingung dengan masalah di dalam keluarganya, mungkin. Tapi teman-teman, satu hal saya mau katakan. Apapun keadaanmu, Yesus tetap berdaulat. Apapun yang kau alami hari ini, Dia ada di sana bersama dengan kita. Dia nggak pernah jauh, karena Dia hanya sejauh doa. Nah, that's why disinilah pentingnya kita perlukan hikmat Tuhan. Bukan hikmat kita, teman-teman. Tapi hikmat Tuhan
yang come from above, yang datang dari atas, dari tempat maha tinggi, yang supaya kita bisa hidup di dalam jalan kehidupan ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat manusiawi kita, bukan dengan kedagingan kita, melainkan pimpinan Tuhan yang memberikan kita suatu pengertian yang dalam. No, dari belakang ini saya tadi terpaku dengan kata-kata ini ya, deeper in Christ, semakin dalam. Ya, berakar, dibangun dan apa nih, semakin kuat. Wow, dahsyat. Oke, kita kembali ke hakemat, kita balik ke hikmat. Mazmur 90 ayat 12, boleh tolong dibantu multimedia. Pengertian hikmat atau hakemah yang pertama adalah, perhatikan teman-teman, pengertian yang pertama adalah kebijaksanaan di dalam isi pikiran, di dalam kata-kata, dan kebijaksanaan di dalam kelakuan. Mazmur 90 ayat 12, boleh tolong ditampilkan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang sepakat katakan amin. Jadi kalau kita mau kata-kata kita jadi bijaksana, sikap atau tingkah laku kita jadi bijaksana, teman-teman, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang mengisi pikiran kita hari-hari ini? Apa yang engkau konsumsi dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu untuk mengisi pikiranmu hari-hari ini? Kalau engkau hari-harimu cuma engkau isi dengan streamingan YouTube, film drakor, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang salah adalah ketika kita tidak pernah mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan sesuatu yang murni, yang pure, yang tentunya bukan dari dunia ini. Ya, kita tidak akan di-equipping, kita tidak akan pernah dilengkapi. Dan itu yang membuat kita kadang-kadang rentan dalam ini. Itu yang membuat kita kadang-kadang banyak yang miss dalam hidup ini. Dan itu seringkali yang memicu, yang men-trigger masalah-masalah baru muncul dalam hidup kita. Karena kita tidak ada guiding. Karena kita tidak ada pimpinan Tuhan. Kita nggak punya hakemah, kita nggak punya hikmat yang come from above. Yang absolut, yang adikodrati. Nah, kadang-kadang gini, teman-teman jangan pernah merasa kalau kita ini tidak terbatas. Manusia semua terbatas. Yang nggak terbatas itu Tuhan. Makanya kadang-kadang kita ngalami kebuntuan dalam hidup, betul? Enggak cuma orang tua, anak muda juga banyak yang ngalami kebuntuan dalam hidup. Banyak kok teman-teman cerita, bro gue lagi rintis usaha baru, tapi semuanya kanan kiri, depan belakang, atas bawah mentok semua. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hari-hari ini? Kita gunain hikmat yang dari Tuhan, kita meminta hikmat yang dari Tuhan, atau kita hanya menggunakan apa yang kita tahu, apa yang kita coba kaji dalam hidup ini, tapi dengan kemampuan kita, semuanya dengan cara kita. Sulit, teman-teman. Tapi kalau kita merendah hati dengan humble, kita mau lebih dalam, cari tahu apa yang Tuhan mau, dan cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, dan berjalan sesuai dengan passion, dengan destiny yang Tuhan siapin, itu dikatakan dalam hikmatnya Tuhan. Nah, teman-teman, hakemah yang pertama adalah kebijaksanaan dalam isi pikiran, di dalam perkataan, di dalam kelakuan kita pun bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari, supaya kita mendapatkan hati yang beroleh bijaksana. Maksudnya menghitung hari-hari ini kita berjalan dalam hidup ini dari hari lepas hari, gak boleh main-main teman-teman. Gak boleh gak taat otoritas di dalam pelayanan, gak bisa. Gak bisa tidak taat kepada kebenaran dan ketetapan firman Allah sedikit saja, gak bisa. Kita maksudnya nego ya sama Tuhan. Tuhan jangan gini-gini banget deh kalau mau taat. Boleh gak dinego dikit? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita sering nego sama Tuhan. Kalau udah ketemu tentang sesuatu yang enak dan sepertinya memberkati jasmani kita, oh Tuhan yes. Atau sepertinya memotivasi kita mendapat semangat baru, oh ya yes. Tapi ketika ketemu firman-firman Tuhan yang isinya teguran, isinya kritikan, isinya tuh sesuatu yang mengkoreksi kita. Hati-hati, banyak anak Tuhan yang gak terima dengan hal itu. Tapi teman-teman, saya mau kasih tahu, berkat terbesar, hikmat-hikmat Tuhan yang dahsyat, kita akan temukan ketika kita mau betul-betul buka hati, kasih space buat Tuhan bekerja. Karena satu firman Tuhan dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Katakan amin teman-teman.
Kalau dikatakan dalam segala sesuatu bukan berarti semuanya yang enak teman-teman. Betul? Karena segala sesuatu berarti including yang kadang-kadang kita rasakan gak enak bagi daging kita. Tapi itu hikmat, ada hikmat di dalamnya. Ada sesuatu rahasia ilahi yang Tuhan singkapkan di situ. By the time of God, in the kairos, di dalam kairosnya Tuhan. Kita gak ngerti sekarang, tapi bukan berarti nanti ketika berjalan, kita gak dapat apa-apa. Enggak begitu teman-teman. Karena firman yang keluar dari mulut Allah gak pernah sia-sia. Pasti bermanfaat bagi kita. Pasti ada faedahnya, pasti ada yang Tuhan maksudkan. Oh ternyata maksudnya gini ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat salah paham sama Tuhan. Dan terkadang kita terlalu cepat salah paham sama pemimpin. Kenapa kita terlalu cepat salah paham? Karena kita gak punya hikmat. Teman-teman yang punya hikmat itu kelihatan, orang-orang yang berhikmat itu gak cepat salah paham dengan pembentukan, dengan proses, dengan penyempurnaan. Kayaknya gak enak, coba ditekunin, dinikmatin. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, kata firman Tuhan. Dan itu hikmat Tuhan. Diperlukan hikmat untuk bisa bertahan di dalam proses. Ketika pemurnian itu datang, ketika Yusuf tidak punya hikmat, ketika dimurnikan Tuhan, apa yang terjadi? Di dalam 13 tahun pemurniannya, kalau Yusuf gak punya hikmat teman-teman, dia gak mungkin dicatat di dalam buku kehidupan, di dalam Alkitab yang kita baca sampai sekarang. Tapi karena Yusuf punya hikmat, dia tahu saya harus bertahan. Dan tidak pernah satu keluar kata-kata pun untuk dia mendengki saudaranya. Dibuang ke sumur, dijahatin dulu di keluarganya, dibully, dikucilkan di keluarganya, habis itu dia dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, setelah dijual ke Mesir, diapain lagi? Masuk penjara. Habis masuk penjara, naik deh tuh, promosi Tuhan datang. Kairosnya selesai. Nah teman-teman dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan siapin kayak gitu loh. Tuhan izinkan. Yang kayaknya masalah malapetaka bertubi-tubi datang. Dalam hidup ini. Kadang-kadang kita hampir-hampir gak kuat. Ada yang lagi masih bingung mau kuliah di mana, biayanya dari mana. Tapi udah ditabrak dengan masalah yang lain. Ya. Tapi saya satu kepastian teman-teman, minta hikmat Tuhan. Supaya engkau mampu bertahan. Jangan fokus kepada penyelesaiannya masalah dulu. Masalahnya seperti apa, diangkat Tuhan atau tidak, it's okay. Nah itu urusan Tuhan. Tapi tuntaskan bagian kita, di mana kita minta pimpinan Tuhan, jangan minta penjelasan dari Tuhan. Sering orang Kristen tuh tanya, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan kenapa Tuhan? Dia tak minta penjelasan tapi dia gak minta pengertian. Dia tidak minta pimpinan Tuhan, itu salah kebalik. Tuhan pasti jelasin. Nanti kalau kita udah pulang ke surga Tuhan akan jelasin semua. Tapi kapasitas kita sebagai anak-anak Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta guidingnya. Ngomong-ngomong kacamata saya berembun nih, boleh dicopot masker gak ya kok? Boleh ya? Soalnya kacamatanya berembun, kalau berembun bahaya, gak bisa lihat. Sorry. Jadi teman-teman, jangan salah prioritas. Tadi kalau nggak salah, yang bagian prioritas itu visi apa misi ya? Berjalan dalam prioritas yang benar itu apa ya tadi? Visi ya? Saya mau katakan teman-teman, ketika kita prioritas hidupnya salah, repot. Kalau prioritas yang benar, anak-anak Tuhan saya kasih tahu ya teman-teman semua. Yang menjadi moto dalam hidup saya sekarang adalah memprioritaskan pimpinan Tuhan. Jangan penjelasan. Nanti kita akan dijelasin semua. Dan kita akan tahu semua maksud Tuhan, kita akan ngerti. Meskipun gak bisa sekarang. Nanti ketika Tuhan panggil kita pulang, kita akan tahu semuanya. Maksud Tuhan tuh begini, begini, begini. Kapasitas kita saat ini, saya ulangi sedikit, adalah minta pimpinan Tuhan. Dari pimpinan Tuhan, dari guidingnya Tuhan akan muncul wisdom. Akan muncul hikmat. Seperti yang Salomo miliki. Dan hikmatnya Salomo itu, wah sulit lah. Nggak ada raja seperti dia, firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Jadi yang pertama, pengertian hakema atau hikmat adalah kebijaksanaan dalam isi pikiran, kebijaksanaan dalam kata-kata, kebijaksanaan dalam kelakuan. Nah sekarang makna yang kedua, hakema artinya adalah keahlian dalam menjadi bijak. Sesuai dengan etimologi katanya. Keahlian dalam menjadi bijak. Teman-teman saya mau nanya, menjadi seorang yang ahli itu perlu proses nggak? Gak ada yang instan.
Firman Tuhan juga mengatakan jangan seperti petinju yang sembarangan memukul, pelari yang tidak ada tujuan berlari. Kita buka sama-sama 1 Korintus 9, 26, 27. Cipet 45 menit ya? Oke. Takutnya bablas. 1 Korintus pasal 26 sampai 27. Yang udah ketemu katakan cihuy. Multimedianya boleh dibantu biar sama semua bisa kelihatan, saya juga. Teman-teman yang perempuan boleh baca 26, yang laki-laki baca 27 yuk. Dengan suara yang kedengaran dalam hitungan saya. 1, 2, 3. Oh, belum dapat ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Tadi udah ada yang cihuy padahal, tapi suruh baca nggak, diam semua. Oke, perempuan dulu, 1, 2, 3. Oke, next laki-laki 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi yang kedua punya arti adalah keahlian dalam menjadi bijak, itu hikmat, hakimah. Kita perlu latihan rupanya. Latihannya di mana kok? Dalam pengambilan keputusan day by day. Hari-harimu bersama Tuhan itu seperti apa? Keputusan-keputusan, decision seperti apa yang engkau buat hari-hari ini. Lihat lagi, dikaji lagi, direview lagi. Ya tahu ya, review ya, diulang. Kemarin saya pilih keputusan ini, kira-kira tepat apa enggak ya? Ini besok nih saya harus memutuskan sesuatu, karena hidup itu pilihan teman-teman. Ya betul ya, hidup akan penuh dengan pilihan, sukacita juga pilihan. Bukan soal benar atau salah tapi respon. Respon pun pilihan. Nah ini penting teman-teman, makanya kalau mau menjadi seorang yang berhikmat, kita mesti latihan teman-teman. Katakan kanan kirinya, harus latihan. Supaya menjadi ahli untuk menjadi bijak. Gak bisa bijaknya sesekali doang. Lu kadang-kadang pinter ya, terus maksud lu biasanya apa? Pip, sensor. Kadang-kadang lu pinter emang. Tapi teman-teman saya berdoa tidak ada yang kadang-kadang pinter di sini. Selalu pinter dalam nama Tuhan Yesus. Pinter menata hidup, pinter menata strategi dalam kehidupan ini, dan pinter untuk cari solusi. Tentunya pinternya di dalam Tuhan dong harusnya. Ya teman-teman, jadilah pribadi anak-anak muda yang berhikmat. Meskipun engkau muda, engkau akan menjadi teladan ketika engkau berhikmat. Jadi teman-teman jangan cuma ke gereja fisiknya, tetapi pikirannya, hatinya nggak di sini, jangan sampai. Nanti engkau nggak dapat apa-apa, buang-buang waktu, wasting time, sayang. Buang-buang bensin juga udah datang ke sini jauh-jauh. Itu pengertian kedua, keahlian dalam menjadi bijak. Dan sekarang pengertian yang ketiga adalah hakema, itu adalah kemampuan untuk menata strategi. Amsal 16 ayat 2. Wah, udah mulai ke strategi nih. Amsal 16 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji. Kalau menurut kita mah pasti ya baik-baik aja. Pernah dengar ya, God idea versus good idea. Apapun yang menurut kita baik kadang-kadang belum tentu baik di mata Tuhan. That's why realita itu tidak semanis dengan ekspektasi. Tuh Cipetris yes tuh katanya. Karena manusia, including me, termasuk saya, kita masih manusia, sama-sama manusia. Ini enggak perfect teman-teman. Manusia itu terbatas, hikmatnya terbatas, pikirannya terbatas, jangkauan, range-nya untuk dia bisa memprediksi sesuatu itu terbatas. Yang enggak terbatas itu Tuhan, Dia yang tahu segala-galanya. Makanya dalam hidup ini marilah berjalan bersama Tuhan teman-teman, untuk backup keterbatasan kita ini. Yang kita kadang-kadang sometimes gak bisa handle. Bener dong, kita kadang-kadang gak bisa handle loh semua perkara dalam hidup ini. Belum tentu kita bisa handle semua. Karena terlalu banyak. Terlalu crowded. Hal-hal yang harus kita pikirin dalam hidup ini. That's why kita perlu Tuhan. Kita perlu libatin Dia.
Kalau mau hidup kita benar-benar maksimal, dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Makanya hikmat, arti kata hikmat artinya adalah kemampuan untuk menata strategi. Banyak orang yang gak punya kemampuan untuk menata strategi kehidupannya, jadi dia akan terjeblos di lubang yang sama. Jatuh di situ lagi. Udah mulai nih bisa berubah, jatuh di situ lagi. Di lubang yang sama. Sampai kehilangan kekuatan, sampai powerless, kehilangan kekuatan dan malas untuk bangun dari keterpurukannya. Banyak anak-anak muda yang gitu, desperate aja, nikmatin kegagalannya. Dan gak tahu mau lakuin apa. Hey guys, bangkit. Ada amin. Bangkit dan percayalah. Ini bukan waktu untuk kita tertidur dan terlelap. Tapi waktunya berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, teman-teman. Kita perlu hikmat. Kita perlu hikmat supaya dari hikmat itu kita dapatkan kekuatan. Dapatkan the strength of the Lord. Dapat kekuatan dari Tuhan. Yang membuat kita apa? Bukan membuat kita menjadi Superman bisa terbang, no. Tapi menjadi pribadi yang ini loh, stronger. Semakin kuat. Sebenarnya value youth kami di sana ini ya, mirip ya guys ya. Youth 3 kan. Unshakable, unbreakable, unstoppable. Tidak terhentikan oleh masalah, situasi, kesulitan apapun. Stronger nih. Let the weak say, I am strong. Yang lemah mengatakan aku kuat di dalam Tuhan. Bukannya semua orang gak punya kelemahan. Justru karena semua orang punya kelemahan. Semua manusia punya kelemahan. That's why we need Jesus. Amin. Kita perlu Tuhan dan kita perlu hikmatnya. Seperti Salomo diberikan hikmat, the wisdom of God. Hikmat Tuhan, bukan hikmat dia, hikmat Tuhan. Yang Tuhan berikan, Tuhan letakkan di dalam hati Salomo. Jadi gentar orang-orang lihatnya, wah luar biasa nih orang gak bisa main-main nih, gak bisa dikerjain, gak bisa ditipu. Saya tahu pasti dalam hidup ini banyak orang yang berniat jahat dalam hidup kita. Pasti ada, meskipun gak banyak mungkin. Tapi pasti ada orang-orang yang berniat jahat. Tapi kalau kita punya hikmat, kita bisa tenang, kita bisa rileks, kita bisa nyikapinnya tuh santuy aja, gak usah yang drama-drama banget lah. Hidup ini udah terlalu banyak masalah, jangan dibikin masalah lagi, jangan tambahin masalah-masalah baru. Jadi hadapi dengan senyuman, hadapi dengan hikmat Tuhan. Ada amin? Makanya nanti setelah selesai youth, ambil komitmen teman-teman. Komitmen yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, aku ingin berjalan bersama Engkau. Hari ini aku tidak mau hanya minta penjelasan, tetapi aku mau minta pimpinanmu. Karena pimpinan Tuhan itu paling penting. Gak usah perlulah nanya-nanya kenapa sama Tuhan. Udah. Just obey, seperti Abraham. Ya, taat saja. Pemimpin ngomong apa, percayalah dia sudah punya urusan sama Tuhan secara pribadi. Lakuin, just obey, just do it seperti yang Nike katakan. Just do it, lakuin. Banyak orang nih kebanyakan mencela-mencela, kebanyakan itu. Hidupnya tuh neko-neko aja. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Begitu Tuhan tuntut satu, kamu mau gak kasih komitmen, mau gak berintegritas, mau gak berakar. Ntar dulu Tuhan, terlalu berat. Pemimpin ngatur A, kita maunya B. Stop. Just obey, just do it. Kau akan nikmati berkat yang dahsyat yang dari Tuhan. Kau akan nikmati tuntunan Tuhan. Gak mungkin Tuhan tiba-tiba datang ke tengah kita, nampakin diri, wujudnya dalam kemuliaan kita semua mati teman-teman. Tapi perwujudan hadirat Tuhan, memang pertama waktu kita memuji nama Tuhan, kita ngerasain bisa masuk dalam hadirat Tuhan. We are flowing by the Spirit. Tapi ketika di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengiringan akan Tuhan, Tuhan menumpahkan wujudnya melalui mana? Melalui apa? Setiap otoritas, orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mengisi, mementor kehidupan kita, dan membawa kita ke dalam keserupaan di dalam gambaran Tuhan. Ada amin. Taatilah pemimpinmu kalau engkau menjadi pribadi yang berhikmat. Jadi yang ketiga adalah kita harus punya kemampuan untuk menyusun strategi untuk menghadapi hidup ini. Kalau kita mau hidup di dalam hikmat Tuhan. Jadi hanya orang bodoh yang Alkitab bilang bahwa akan jatuh pada lubang yang sama. Nah makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikatakan degil atau bebal dalam firman Tuhan. Minta hikmat, karena ketiadaan hikmat akan membuat diri kita disalahgunakan oleh diri kita sendiri. Menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman gak sepakat, terserah. Cuma
Ini yang saya renungkan teman-teman. Kalau kita nggak punya hikmat dari Tuhan, kita akan pasti disalahgunakan. Menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan posisi, menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan kalau kita nggak punya hikmat. Banyak loh, orang terhilang bukan karena kesusahan hidup. Tapi banyak orang terhilang dari Tuhan karena diberkati. Dan dia tidak punya hikmat dalam mengelola berkat. Dia tidak berhikmat dalam mengelola tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terhilang. Banyak orang yang justru waktu masa-masa getir, masa-masa kesusahan dia kuat. Begitu diberkati, lupa Tuhan. Banyak. Tapi jadilah saya percaya di sini nggak ada. Ya, di sini anak-anak terang semua. Semua harus berjalan dalam pimpinan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 yang tadi sampai 12. Ya, 3 ayat 9. Vio ya, Vio. 9 Vio. Oke, teman-teman yang perempuan bisa baca duluan ya, 9, 10 nanti laki-laki, 12 kita sama-sama selesaikan dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Sepuluh, 1, 2, 3. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 11. Belas bersama-sama 1, 2, 3. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ada amin teman-teman? Itu perjanjian yang Tuhan buat. Begitu Tuhan datang menampakkan diri, ya kan? Di mana Tuhan menampakkan di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan nanya, kamu minta apa? Salomo gak minta tajir, Salomo gak minta istri baru, Salomo gak minta kereta kuda baru atau daerah-daerah baru yang bisa dia jajah untuk memperluas kerajaannya, tapi dia cuma minta satu. I need your wisdom, Tuhan bilang. Saya perlukan hikmatmu Tuhan untuk mengatur bangsa yang besar ini. Dengan kata lain, Salomo ini orangnya seperti apa? Fokus. Anak-anak Tuhan sekarang banyak ketambahan masalah dengan masalah-masalah baru karena hidupnya gak fokus. Membias, terlalu banyak mau. Tapi tidak ada satu potensi, tidak ada satu hal pun yang dia mau lakukan untuk berjalan ke arah yang katanya itu passion dia. Dia nggak mau gali lagi. Dan semuanya dia hanya ngikutin apa yang dia mau pada saat itu. Nah tapi nanti kalau moodnya berubah, dia kepengennya lain lagi. Jadi nggak stabil. Salomo dari awal ditanya mau minta apa, dia cuma minta satu, Tuhan hikmat, udah titik itu aja. Coba jadi orang teman-teman semua meskipun muda jadi orang yang fokus itu. Kalau mau pelayanan, mau motivasi pelayanannya apa? Harus fokus. Kalau mau ikut Tuhan motivasi ikut Tuhannya apa? Supaya hidupnya diberkati. Karena kamu takut masuk neraka atau apa motivasi kamu? Coba pikirkan satu hal. Ya, jawab dalam diri kita masing-masing. Jadi orang yang fokus gitu. Tuhan suka dengan orang-orang yang fokus. Begitu Salomo minta satu hal, saya cuma minta hikmat. Di situ Tuhan keluarin perjanjian. Apa perjanjian antar Tuhan dengan Salomo? Yaitu setelah kamu itu gak akan ada lagi raja seperti kamu. Sebelum kamu juga gak ada. Kamu satu-satunya yang seperti ini, paling dahsyat. Tuhan sampai memberikan peneguhan seperti itu kepada hidup kita. Itu karena kenapa? Tuhan respect sama Salomo. Dia respect sekali dengan apa yang Salomo pikirkan, gak mikir neko-neko, gak mikir macam-macam. Dia fokus hanya minta satu hikmat Tuhan. Apa yang kita minta hari-hari ini? Apa isi doamu setiap hari? Dan itu yang menjadi the big question. Apakah engkau hanya berdoa ketika engkau minta sesuatu dari Tuhan? Atau engkau menjadikan doa sebagai sarana komunikasi untuk memperdalam relasimu dengan Tuhan? Teman-teman,
Tuhan suka yang begini. Tuhan suka pribadi Salomo. Yang murni, dia gak minta yang lain. Dia cuma minta hikmat Tuhan, aku perlu hikmat. Jadi ada satu poin kebenaran. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah hikmat itu sendiri. Kehilangan Tuhan, kehilangan hikmat. Kehilangan hikmat akan semakin terhilang bersama dengan zaman. Karena firman Tuhan yang tetap, langit dan bumi akan lenyap, teman-teman. Kalau kita dari sekarang, dari muda kita nggak mau baca firman, kita nggak mau renungin. Saya nggak mau ngomong baca deh, renungin deh. Karena kalau cuma baca belum tentu kita ngerti apa yang kita baca. Banyak orang baca artikel juga belum tentu ngerti kok gagasan pokoknya apa dalam suatu artikel. Tapi kalau engkau merenungkan firman, 10, 20%, 30% dari apa yang kau renungkan pasti ada sedikit yang nyangkut dalam diri kita. Dan itu dikatakan lama-lama bisa jadi root, berakar. Firman Tuhan yang tertancap dalam kekedalaman hati lama-lama itu kan numbuh akarnya, teman-teman, katakan amin. Dan disitulah arti kata radix atau radikal. Jadi saya mau katakan radikal itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Karena unsur katanya itu benar, berakar, radix, kuat di dalam. Tapi hanya beberapa oknum yang menyelewengkan jadi radikal itu jadi sesuatu yang keras, anarkis dan lain-lain. Radikal itu gak salah sebenarnya. Karena ikut Tuhan juga harus radikal, teman-teman. Gak bisa main-main, gak bisa setengah-setengah. Lah ini berakar loh, kita harus berakar. Berakar baru bisa nanti dibuild, dibangun. Bodybuilding. Ya, kalau ke gym ada tuh namanya bodybuilding. Gak kayak saya sih badannya. Jadi kalau bodybuilding ya, teman-teman, tapi kalau gak punya sesuatu yang berakar itu kan bicara tentang integritas kita di dalam suatu jalan yang kita pilih, teman-teman. Kita nggak berakar di situ, gimana kita bisa nikmatin hasilnya nanti? Susah. Bagaimana kita bisa menikmati buahnya kalau kita nggak berakar? Jadi jangan ngadi-ngadi bahasa sekarangnya. Nanti kalau lihat temannya diberkati dikit, kita jealous sama Tuhan. Tuhan kenapa dia diberkati saya enggak? Cemburu, ada temannya dipromosikan Tuhan. Tetapi kita sendiri, misalnya, kita ini dekat sama Tuhan enggak, belajar enggak, dan kita melatih sesuatu yang baik dalam hidup ini juga enggak, isinya cuma ngegibah orang, isinya cuma hari-hari isinya main Mobile Legend, enggak ada sesuatu yang positif yang bisa kita lakuin. Belajar upgrading diri juga enggak, tapi kita cuma bisa iri, julitin orang, gibahin orang, susah teman-teman, gak usah ngadi-ngadi. Gimana hidup kita mau maju? Kalau apa yang kita pikirkan itu tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita mau itu gak sejalan dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Makanya ada visi, ada misi. Di dalam kekristenan juga seperti itu. Ketika engkau hidupmu ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yaudah, just obey and just do it. Taat dan lakukan. Itu hikmat, teman-teman. Dan diperlukan hikmat sih untuk menyelesaikan ini semua. Karena semuanya akan berbicara tentang proses. Prosesnya dari apa? Waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan menyempurnakan. Waktu yang akan menjadi barometer kita ini murni atau tidak. Kalau kita bisa bertahan meskipun sakit, ya, jadi kayak Tuhan itu bertahan loh. Untuk setiap kita bisa tetap terima keselamatan, dia bertahan loh. Di jalur yang sangat amat pahit. Tuhan biarlah kalau cawan ini boleh berlalu daripadaku, itu kata Tuhan. Tapi Tuhan, di ending doanya luar biasa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Berani gak kita ngomong kayak gitu ke Tuhan? Kalau berani kita sudah menjadi pribadi yang berhikmat berarti. Orang berhikmat itu gak maksain kehendak. Dia pasti tuh taat sama Tuhan, taat sama pemimpin. Dia gak obses. Obsesi salah gak? Salah. Yang gak salah ambisi. Punya ambisi gak salah. Tapi kalau ambisinya berubah jadi obsesi itu yang salah, teman-teman. Karena kalau bicara tentang obsesi, kita akan menghalalkan segala cara. Yang penting kita capai apa yang kita tuju meskipun kita merugikan orang lain. Nah, hidup ini hati-hati. Kita mau berjalan ke arah mana? Makanya diperlukan hikmat. Supaya semakin dalam, supaya kita semakin dibuild sama Tuhan, di-equipping, ya kan, diperlengkapi, dan kita semakin stronger. Ya, jangan cuma strong doang, tetapi nggak punya hikmat. Cuma punya otot, nggak punya otak, sama aja. Dibodoh-bodohin orang nanti ya, teman-teman. Oke, satu firman Tuhan lagi deh. 1 Korintus pasal 2 ayat 6-9.
Satu lagi Ci. 1 Korintus pasal 2 ayat 6-9. Seperti biasa, cewek dulu, ladies first. Nanti 9 kita bareng-bareng. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Next. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Next. Tidak ada, bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sebenarnya saya sampai 9, tapi sampai sini dulu. Nah teman-teman, dikatakan ada yang tersembunyi dan rahasia. Nah itulah, Tuhan tidak membuka semua hal atau rahasia kehidupan ini kepada orang-orang yang gak minta. Kepada orang-orang yang gak pengen tahu, Tuhan gak bakal ngomong. Karena ini bukan hal yang main-main. Maksudnya bukan terus tiba-tiba kayak ini ya, kayak yang tukang terawang itu ya. Nanti ini akan terjadi, ini akan terjadi, gak selamanya segitu, begitu sih. Dan bukan selalu berbicara tentang nubuatan. Tapi hikmat itu adalah justru kayak puzzle kalau saya bilang. Part demi part Tuhan akan berikan. Nih loh nak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu hidup kayak puzzle teman-teman. Kita melangkah satu langkah, Tuhan kasih lampu. Menyinari langkah kaki kita dengan kebenaran firman. Disitulah hikmatnya teman-teman. Jadi gak usah minta Tuhan berapa tahun ke depannya akan terjadi apa. Gak usah yang kayak gitu-gitu teman-teman. Minta hikmat untuk kita dapat menuntaskan pertandingan iman kita. Ada amin. Supaya kita didapati tidak bercela ketika the second coming. Atau ketika kita dipanggil pulang. Anakku dahsyat, welcome. Jadi teman-teman, yang tersembunyi dan rahasia itu berarti valuable, berharga. Dan kita gak bisa dapetinnya dengan cara yang receh. Firman Tuhan dalam kitab Lukas mengatakan ada satu kata yaitu agony, berjuanglah melalui pintu yang sesak. Berjuang itu melakukan segala sesuatu upaya yang kita bisa lakukan. Di dalam pengiringan akan Tuhan kita perlukan hikmat, dan di dalam hikmat kita perlukan perjuangan untuk memperolehnya. Dan hikmat tidak didapat dari penumpangan tangan pendeta, saya mau kasih tahu. Tapi sejauh dan sedalam mana engkau mengenal pribadi Kristus, dan sebanyak itulah engkau akan mendapatkan hikmat di dalam Dia. Deeper and deeper. Deeper in Christ, itu penting. Semakin dalam bersama Tuhan. Satu lagi yang 9 tadi Vio. Tadi kan baru sampai 8, yang 9. Yuk baca sama-sama dengan suara yang kedengaran, 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang sepakat katakan amin. Ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan, dari situlah muncul the power of faith. Kekuatan iman itu muncul. Apa yang saat ini belum kita lihat, apa yang saat ini belum kita dengar, dan mungkin muncul dalam hati kita aja belum. Tuhan udah sediain, Tuhan provide. Segala keperluan lo ya, bukan keinginan, keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang uang atau berkat materi. Tapi apapun yang kita perlukan, Tuhan sediain. Kalau kita mau minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Mari tundukkan kepala, saya minta tim musik untuk kembali ke mimbar. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara, Engkau sendiri yang memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bertumbuh menjadi pribadi yang mau dengan rendah hati dipimpin oleh Engkau. Kami mau Tuhan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan hidup kami dipakai bagi alat, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kirabaya syikina matakan namanya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mengiring Yesus.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku Tuhan, kehendakku, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu harapan kami, hanya di dalam-Mu Yesus. Oh, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat hati kita. Mengiringmu seumur hidup. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita, teman-teman. Berikan hidupmu, berikan jiwamu kepada Dia, dan berikan apa yang kita bisa lakukan dengan kekuatan kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Allah memakai kita untuk menjadi alatnya dan menyempurnakan kita kembali menjadi seperti segambar dan serupa. Oh, harapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Ko Sony atas pemberitaan firman-Nya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ada pengumuman hari ini. Yang pertama boleh Oke. Jadi nanti sore akan ada pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Pendeta Paulus Suseno. Judulnya Siapakah Setan dan Apa Kolerasinya bagi Orang Kristen. Jadi mengundang teman-teman bisa hadir ya lewat Zoom. Oke, terus selanjutnya. Jadi nanti hari Kamis tanggal 26 Mei jam 8 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Pendeta Muda Joko Haryono. Jadi mengundang teman-teman untuk bisa hadir ya. Ada pengumuman tambahan? Oke, pengumumannya seperti biasa yang dinantikan oleh Sanjaya. Oke, untuk nanti sore diharapkan teman-teman bisa ikut semua pendalaman Alkitab rutin bulanan jam 6:30 mulai. Seperti biasa, hari ini juga diadakan kuis bagi teman-teman yang bertanya. Kali ini berlaku untuk semua yang hari ini mendengar pengumuman. DM boleh ikutan. Jadi teman-teman yang mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya paling bagus dibacakan akan mendapatkan hadiah minggu depan. Jadi boleh kirim, ntar jangan sampai Sanjaya lagi, dia nanti masuk rekor muri karena dia menang mulu. Dia ini udah mikir pertanyaannya. Oke ya teman-teman, boleh dihimbau untuk ikut semuanya 6:30 ya, Jos, Edo semuanya ikut ya. Pengumuman kedua, tanggal 25 Juni kita akan merayakan ulang tahun Youth. Yeay, aku sendiri. Oke. Nah, untuk perayaan tahun ini kita agak berbeda. Jadi nanti akan diadakan talent show yang akan nanti kita juga minta tolong untuk KKDM untuk juga terlibat. Saya akan hubungi secara pribadi keterlibatannya apa. Nah, untuk anak-anak youth, Perkomsel akan diadakan lomba talent show. Kok jadi ngeblank lihat si Jos. Dia serius banget ngelihatnya. Diadakan lomba talent show, jadi teman-teman menampilkan pertunjukan waktunya 5-7 menit ya kok. 5-10 menit. Talent show-nya bebas mau nampilin apa. Perkomsel jadi ada 3, komselnya
Kak Meka, mana komselnya Kak Meka? Ulang. Komselnya Kak Meka. Yeay, rame. Kak Mekanya semangat, anaknya senyum. Komselnya Ko Giovanni dan Civio. Nah, awas ya, ntar kalau nggak bagus. Terakhir, ulang. Terakhir komselnya siapa? Komselnya Mak Elsa dan Manda. Sepi. Kalah. Ya, jadi teman-teman nanti 3 komsel boleh bertanding, talent show. Boleh mulai meeting dan latihan. Latihan kita batasin setiap kali selesai ibadah maksimal 30 menit ya. Boleh latihan di gereja 30 menit setelah ibadah. Mau ada yang di bawah, ada yang di sini, nggak apa-apa. Tapi teman-teman tolong izin sama orang tuanya, ada latihan di gereja untuk ulang tahun youth. Dan nanti kasih tahu orang tuanya pulangnya jam berapa. Jadi kita batasin maksimal jam 1 gereja sudah harus tutup. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya ke ketua komselnya masing-masing. Itu saja pengumumannya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Oke, ibadah sudah selesai, saya undang hambanya untuk doa berkat. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau sudah memberkati ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Bapa buat setiap firman yang sudah Engkau taburkan. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar untuk memiliki hikmat yang daripada Bapa sendiri, hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat itu. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Kak Sony yang sudah memberikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun Kau tempatkan Bapa. Kiranya Tuhan jadikan berkat dimanapun hamba berada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Biarlah kiranya anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan
tumbuh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi suratan Kristus yang terbaca bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan akhir ibadah kami akan kembalikan tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap bersama dengan kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing, membagikan sukacita, shalom dari Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang datang dari Engkau. Mari kita angkatan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita sudah berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Amin.